siap anak-anak? Disiapkan buku catatannya dan diperhatikan baik-baik video penjelasan Ustazah berikut ini. Perubahan wujud mengembun dan menyublim. Anak-anak perhatikan gelas yang berisi air es berikut ya. Yang pertama Ustazah mau tanya, apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Yang kedua, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Ternyata bagian luar dari gelas tersebut mengalami proses mengembun. Apa itu proses mengembun? Proses mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Berikut adalah beberapa contoh peristiwa mengembun yang bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, embun di pagi hari. Yang kedua, dinding luar gelas yang menjadi basah karena bagian dalam diisi es. Yang ketiga, kaca di dalam mobil yang menjadi basah apabila kondisi di luar dingin atau hujan. Coba perhatikan dinding gelas yang diisi dengan air es. Nah, pada dinding luarnya akan timbul bintik-bintik air karena suhu di dalam gelas yang dingin. Selanjutnya adalah embun di pagi hari. Pernahkah anak-anak memperhatikan rumput-rumput pada pagi hari kenapa bisa basah? Nah, itu terjadi proses pengembunan karena udara di pagi hari yang dingin. Selanjutnya adalah kaca jendela mobil bagian dalam yang awalnya kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam akan menjadi buram dan tampak basah. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Dari penjelasan Ustazah, apakah ada kata-kata yang anak-anak belum paham? Coba kita pelajari kosakata baru berikut ini. Yang pertama, proses. Proses merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terikat. Yang kedua, embun. Embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses perubahan gas menjadi cair. Yang ketiga, suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan deret panas pada benda. Yang keempat adalah uap. Uap adalah titik-titik dari benda cair di udara. Yang kelima, cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jarak waktu yang singkat. Anak-anak, kalian perlu tahu contoh lain tentang proses mengembun. Coba lakukan eksperimen berikut ini. Pertama, siapkan alat dan bahannya, yaitu siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Tutup gelas tersebut dengan penutup gelas. Kemudian biarkan 1-2 menit. Buka tutup gelas tersebut, perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Dan hasilnya seperti ini. Gelas yang kita isi air panas terus kemudian kita tutup. Nah, maka pada permukaan tutup gelas tersebut akan ada bintik-bintik air. Nah, itu merupakan salah satu contoh mengembun ya anak-anak. Jadi tidak hanya pada air es, tapi air panas juga dapat mengakibatkan proses mengembun. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan rumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Satu orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar teknik menendang ya anak-anak. Teknik menendang merupakan teknik dasar dalam sepak bola. Sekarang Ustazah punya tebak-tebakan nih. Ayo coba tebak. Bentuknya bulat, warnanya putih, harum baunya, dan biasanya dia disimpan di lemari pakaian. Ayo tebak, apakah itu? Benar, jawabannya adalah kapur barus. Pernahkah kalian memperhatikan kapur barus yang disimpan di lemari? Awalnya berukuran besar, kemudian lama-kelamaan dia akan menjadi kecil. Kenapa demikian? Untuk mengetahui penyebabnya, mari kita baca wacana berikut ini.
Bacalah paragraf demi paragraf. Kemudian susunlah tiap paragraf supaya menjadi cerita yang utuh. Nomorilah setiap paragraf pada kotak yang sudah ditentukan. Pada wacana tersebut terdapat 5 paragraf ya anak-anak. Anggap saja kotak yang pertama adalah A, kemudian B, C, D, dan E. Nah, langkah yang pertama, karena di kotak B sudah terdapat nomor 1, kemudian kita tentukan paragraf yang kedua. Kita lihat di akhir paragraf yang pertama terdapat kalimat tanya tentang kegunaan kapur barus. Kemudian kita coba lihat di kotak A menjelaskan tentang kegunaan dari kapur barus. Berarti kotak A merupakan paragraf yang kedua. Kemudian kita coba lihat kotak C. Kotak C berisi tentang suatu informasi. Berarti sebelum kotak C seharusnya adalah kalimat tanya. Nah, kira-kira mana kotak yang merupakan kalimat tanya? Benar, ada di kotak E. Jadi, paragraf yang ketiga adalah kotak E. Kemudian, kotak yang C berarti paragraf yang keempat. Dan kotak D merupakan paragraf terakhir, paragraf kelima. Nah, dari wacana tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kapur barus mengalami proses menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim adalah proses perubahan wujud dari padat menjadi gas. Anak-anak, kalian sudah mempelajari perubahan wujud pada pembelajaran sebelumnya ya. Sekarang, coba pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Yang pertama, mencair. Apa itu mencair? Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kemudian, mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Yang terakhir, menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud yang terakhir adalah mengkristal. Apa itu mengkristal? Mengkristal adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Mengkristal disebut juga menghablur. Di negara 4 musim akan ada embun beku di pagi hari pada musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Nah, anak-anak, bisa kita lihat ini merupakan contoh embun beku di pagi hari pada musim dingin yang menempel pada tanaman. Kita bisa lihat pada daun-daunnya terdapat kristal-kristal es yang telah membeku. Ini karena udaranya sangat dingin, sehingga gas atau uap di udara berubah menjadi padat. Selain itu, contohnya adalah manusia salju. Manusia salju tercipta dari gumpalan salju-salju yang sangat dingin. Nah, salju terbuat dari udara yang sangat dingin berubah menjadi padat. Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus disyukuri. Setiap perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat bagan berikut ini. Kita perhatikan ya, jika benda padat berubah menjadi gas disebut menyublim.
Sebaliknya, jika benda gas menjadi padat disebut mengkristal. Benda padat berubah menjadi cair disebut mencair. Sedangkan benda cair berubah menjadi padat disebut membeku. Benda cair berubah menjadi gas disebut menguap. Sedangkan benda gas berubah menjadi cair disebut mengembun.